February 2024, Indonesia held the presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed the eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front runners in the election. Kalau kita bicara soal badan-badan ini kan juga kadang-kadang punya opini yang tergantung dengan kekuatan-kekuatan politik internasional. Menurut kami, anggota Komisi HAM PBB tersebut tidak menyampaikan pernyataan yang bersifat judgement apakah pemilu ini bisa berlangsung secara jujur dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan itu sebagai seorang pribadi yang mempunyai hak untuk duduk di forum yang begitu resmi, menurut saya rasa cukup sebagai sebuah kritikan yang harusnya menampar. February 2024, Indonesia held the presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed the eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Presiden Joko Widodo dihujani kritikan oleh anggota Komite PBB soal netralitasnya di Pilpres 2024. Adapun kritikan itu disampaikan dalam sidang Komite PBB CCPR di Jenewa, Swiss 12 Maret lalu. Dalam sidang itu pun perwakilan Indonesia yakni Dirjen Multilateral Kemlu Tritariat yang hadir hanya bungkam. Dikutip dari Warta Kota, kritikan itu disampaikan oleh anggota Komite HAM PBB atau CCPR, Bakri Walindiae. Pihaknya mempertanyakan netralitas Jokowi dalam pencalonan Gibran. Pasalnya hal tersebut terkait dengan jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu 2024. Bakri menyoroti perubahan aturan soal batas usia Capres-Cawapres sebelum proses pendaftaran ke KPU. Dengan perubahan aturan tersebut, putra Presiden Joko Widodo diperbolehkan untuk mencalonkan sebagai cawapres. Lantas, ia pun mempertanyakan langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk menyelidiki dugaan intervensi dalam Pilpres 2024. Dalam acara tersebut, Dirjen Multilateral Kemlu Tritariat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Namun, Tri tidak menjawab atau menyanggah cecaran kritik dari Bakri. Sebaliknya, Tri hanya menjawab pertanyaan dari anggota PBB soal kebebasan beragama, pengerahan militer di Papua, dan hak politik orang asli Papua. Lalu bagaimana ini untuk menanggapi kritikan PBB terkait netralitas Jokowi? Saya justru teringat pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR 2023. Di mana pihaknya membahas peran Pak Lurah dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan namanya sering dibawa-bawa sejumlah politisi dalam manuver politik. Dia pun baru tahu ada kode Pak Lurah yang digunakan politisi untuk menyebut dirinya. Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya bukan ketum partai politik. Jokowi mengatakan urusan Capres dan Cawapres merupakan dominan partai politik dan gabungan partai politik. Tak hanya itu saja, Jokowi juga mengatakan urusan politik, pencalonan bukan urusan dirinya, meskipun Jokowi menyadari selalu dijadikan tameng oleh sejumlah pihak. Wow, jika menonton kembali pidato Jokowi ini, seakan sudah menjawab apa yang dipertanyakan PBB yang viral beberapa hari ini. Presiden Joko Widodo dihujani kritikan oleh anggota Komite PBB soal netralitasnya di Pilpres 2024. Adapun kritikan itu disampaikan dalam sidang Komite PBB CCPR di Jenewa,
Swiss 12 Maret lalu. Dalam sidang itu pun perwakilan Indonesia yakni Dirjen Multilateral Kemlu-Tritariat yang hadir hanya bungkam. Dikutip dari Warta Kota, kritikan itu disampaikan oleh anggota Komite HAM PBB atau CCPR, Bakri Walindiae. Pihaknya mempertanyakan netralitas Jokowi dalam pencalonan Gibran. Pasalnya hal tersebut terkait dengan jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu 2024. Bakri menyoroti perubahan aturan soal batas usia Capres-Cawapres sebelum proses pendaftaran ke KPU. Dengan perubahan aturan tersebut, putra Presiden Joko Widodo diperbolehkan untuk mencalonkan sebagai cawapres. Lantas, ia pun mempertanyakan langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk menyelidiki dugaan intervensi dalam Pilpres 2024. Dalam acara tersebut, Dirjen Multilateral Kemlu-Tritariat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Namun, Tri tidak menjawab atau menyanggah cecaran kritik dari Bakri. Sebaliknya, Tri hanya menjawab pertanyaan dari anggota PBB soal kebebasan beragama, pengerahan militer di Papua, dan hak politik orang asli Papua. Lalu bagaimana ini untuk menanggapi kritikan PBB terkait netralitas Jokowi? Saya justru teringat pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR 2023. Di mana pihaknya membahas peran Pak Lurah dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan namanya sering dibawa-bawa sejumlah politisi dalam manuver politik. Dia pun baru tahu ada kode Pak Lurah yang digunakan politisi untuk menyebut dirinya. Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya bukan ketum partai politik. Jokowi mengatakan urusan Capres dan Cawapres merupakan dominan partai politik dan gabungan partai politik. Tak hanya itu saja, Jokowi juga mengatakan urusan politik, pencalonan bukan urusan dirinya, meskipun Jokowi menyadari selalu dijadikan tameng oleh sejumlah pihak. Wow, jika menonton kembali pidato Jokowi ini, seakan sudah menjawab apa yang dipertanyakan PBB yang viral beberapa hari ini. Presiden Joko Widodo dihujani kritikan oleh anggota Komite PBB soal netralitasnya di Pilpres 2024. Adapun kritikan itu disampaikan dalam sidang Komite PBB CCPR di Jenewa, Swiss 12 Maret lalu. Dalam sidang itu pun perwakilan Indonesia yakni Dirjen Multilateral Kemlu-Tritariat yang hadir hanya bungkam. Dikutip dari Warta Kota, kritikan itu disampaikan oleh anggota Komite HAM PBB atau CCPR, Bakri Walindiae. Pihaknya mempertanyakan netralitas Jokowi dalam pencalonan Gibran. Pasalnya hal tersebut terkait dengan jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu 2024. Bakri menyoroti perubahan aturan soal batas usia Capres-Cawapres sebelum proses pendaftaran. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.